orang-orang sadar, menjadikan orang-orang itu setia kepada Allah. Pertanyaannya kita akhirnya memeluk Allah artinya kita setia kepada Allah. Ketika kita setia kepada Allah, dibutuhkan jawaban iman. Maka setiap orang Katolik mau jadi Katolik, pertanyaan pertama adalah apa yang kamu minta dari gereja? Iman. Apalagi yang mau baptis itu pasti. Minggu lalu, 2 minggu lalu nggak ada. Jadi nggak tahu dah pelajarannya itu 2 minggu lalu. Ya, ini kesetiaannya. Maka gereja menawarkan hanya akan berikan iman. Lalu yang diharapkan dari iman apa? Hidup kekal. Nah, inilah gambaran bahwa Habakuk dipilih Allah untuk mengingatkan masyarakat atau umat yang tidak setia supaya kembali setia memeluk Allah, berpaling kembali kepada Allah, bukan meninggalkan. Ini arti Habakuk. Kalau kita bagaimana sekarang? Merangkul Allah bagaimana? Dengan berbuat baik. Karena Paulus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka ketika kita tahu Allah yang benar, maka kita juga harus melakukan hal yang benar meskipun tidak sempurna. Kecil-kecilan. Ini Habakuk. Sehingga Habakuk orang yang sangat rindu untuk memeluk, merangkul kehendak Allah, menjaga, melaksanakan kehendak Allah. Ini dulu, sampai sini dulu. Renungannya masing-masing. Sejauh mana saya merangkul, memeluk Allah dalam hidup kita sehari-hari. Pak Gregor dengar suara saya nggak? Kayak ngantuk gitu ya. Jangan ngantuk di luar. Ya. Oke, ini yang pertama. Lalu kalau kita melihat bacaannya tadi, nomor 1 halaman 28 dikatakan begini pertanyaannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk di tempat penjagaan dan bertahan di menara? Apa yang dilakukan Habakuk di tempat penjagaan dan bertahan di menara? Berdiri. Berdiri ngapain? Menunggu apa yang difirmankan Tuhan. Menunggu apa yang difirmankan Tuhan. Itulah dia setia menantikan apa yang Tuhan mau katakan untuk dilakukan oleh Habakuk. Ini yang penting. Ketika kita menunggu perjuangan kita untuk hidup kekal, itu kita menunggu. Tetapi setia nggak kita mendengarkan firman Tuhan? Firman-Nya apa hari ini Tuhan? Tuhan berfirman apa ini hari ini? Melalui Habakuk ini. Tuliskanlah apa yang kuperintahkan di loh-loh batu. Perintahnya mana? Ayat 2. Coba ayat 2 sama-sama dibaca. Tulis jawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan buktikanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang yang lalu dapat membacanya. Yang dilihat Habakuk apa kira? Bapak Ibu dan anak yang terkasih, yang dituliskan oleh Habakuk kurang lebihnya begini. Orang benar menurut Alkitab, yaitu orang yang hidupnya saleh. Bukan Pak Soleh yang jualan sate ya. Nanti nyari-nyari pulang, mana Pak Soleh gitu. Orang yang hidupnya saleh. Yang kedua, orang yang hidupnya jujur. Ini Iran kurang lebih yang dilihat penglihatan Nabi Habakuk yang dari Allah supaya menjadi orang benar tadi.
Yang ketiga, takut akan Allah. Nah ini, orang Indonesia tuh Allah aja nggak takut. Tanya Mas Bambang. Di lapas-lapas orang yang takut bukan karena takut dengan Allah. Takut karena apa, Mas? Karena KPK. Orang Indonesia tuh Allah nggak takut. Nggak ditakuti Allah itu. Tapi KPK yang ditakuti. Masuk penjara, maka giling kemana-mana. Yang keempat, yang dituliskan di lolah batu kurang lebih penglihatan dari apa itu adalah tidak bercela. Orang yang hidupnya tidak bercela. Lalu yang paling menarik adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan yang terakhir, orang yang hidup menjauhi kejahatan. Ngerumpi kejahatan enggak? Kejahatan. Iya. Isinya. Sederhana aja nih. Pak Hendrikus. Ya, Pak. Ngerumpi itu kejahatan bukan? Ngerumpi itu kejahatan enggak? Ngerumpi kalau ngerumpinya nggak benar Pak, jahat Pak. Memang ada ngerumpi nggak bener? Anu yang bener? Ngerumpi umumnya bener atau nggak bener? Banyak yang nggak benar Pak. Banyak yang nggak bener ya? Iya benar. Ngerasainnya orang. Awalnya baik. Selanjutnya terskandal. Berarti rumpi itu awalnya baik Pak. Jadi salah Pak ya. Harusnya yang jelek jadi baik, tapi baik jadi jelek toh? Jadi itu ngerumpi bagian dari kejahatan. Siapa yang suka ngerumpi? Itu aja. Kalau gitu aja sekarang. Hari ini saya membawa encik-encik 3. Lah ngerumpinya tak dengerin aja sambil tawa. Kok Bapak ikut tertawa? Ya, ngerumpinya bagus. Ngerasain tetangga di mobil saya. Dia mau jajan kepiting montok. Tahu? Tahu nggak? Nggak tahu. Kasian orang Tangerang ini ya. Enggak pakai montok. Ada kepiting montok kalau percaya. Mau ditunjukkan jalannya. KS Tubun. Setelah ada pas perempatan itu loh. Perempatan ke sini ke pinggir kali, ke sini ke tukang tahu, kan somai. Itu ada kepiting montok. Iya. Berarti montok beneran dong. Lalu saya bilang, jangan-jangan ibu suka montoknya. Tertawa bertiga. Ya, ini bagian yang ngerumpi ya. Jadi ngerumpi kejahatan. Kurang lebih yang dituliskan di loh-loh batu oleh Habakuk dari penglihatan dari Allah adalah ini. Kalau ini kita taruh di jidat saya, bagaimana? Jidat masing-masing itu. Coba ya, satu persatu masukkan ke jidat ya. Saya bacakan. 1. Orang yang hidupnya saleh. Udah masuk belum? Saya. Yang kedua, orang yang hidupnya jujur, tempel. Ya, jujur. Orang yang takut akan Allah. Tempel. Jangan ditempel suaranya. Dalam hati aja tempel, gitu ya. Di sini makasih. Ya. Lalu hidup tidak bercela. Pokoknya dengan peragaan masih masuk. Nah, gitu ya. Hidup bergaul dengan Allah. Nah, dan terakhir hidup menjauhi kejahatan. Nah, sekarang sudah. Berapa kejahatan yang Bapak Ibu dapatkan? Kan ini hanya 6 yang saya tampilkan kan? Bisa menutupi kejahatan Bapak Ibu semua enggak? Harusnya bisa dong. Kan yang jahat ditambah yang baik tadi. Kan saya yang jelek nggak saya tampilkan kan?
Ini harapan tempel di sini supaya yang jahat dalam pikiran kita itu bisa tertutupi dengan yang baik. Gitu loh. Ya. Suatu hari saya ketemu anak sekolah di luar sekolah saya dulu. Ada yang bisik-bisik, "Bapak itu serem ya?" Lalu saya bilang, "Iya, wajah Bapak itu wajah preman. Tapi kalau kamu nanti udah kenal Bapak, pasti kamu lihat wajah Bapak atau hatinya Hello Kitty." Oh, tertawa semua. Ini bagiannya. Ya, ini berkaitan dengan yang di penglihatan Habakuk yang ditempel, ditulis, diukir di loh-loh batu. Nah, 6 tadi harapan saya kita semua itu tertempel di loh hati kita masing-masing. Sehingga hati kita tertempel dengan hal itu, maka kita tidak akan melakukan kejahatan. Maka kita hidup dengan setia kepada Allah. Nah, ini udah selesai. Gak ada pertanyaan. Ya, langsung kita masuk ke